Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Siti Hartinah Fitri dalam pelajaran prakarya. Oke, baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, gimana kabarnya abang dan kakak? Alhamdulillah sehat selalu ya. Baiklah, materi kita masih sambungan dari materi minggu lalu, yaitu pada bab 3 budidaya tanaman sayuran. Oke, jadi kita hari ini fokus membahas tentang sarana dan prasarana budidaya tanaman sayuran. Oke. Ini dia sarana dan prasarana budidaya tanaman sayuran. Apa aja itu? Ada benih atau bibit unggul, pupuk, zat pengatur tumbuh, media tanam, peralatan budidaya, dan informasi budidaya. Oke, ini dia sarana dan prasarana. 6 jenis. Oke, mari kita lihat lebih detail. Oke, itu tentang pertama ada benih atau bibit unggul. Oke, pertumbuhan dan perkembangan tanaman akan ditentukan oleh pemilihan dan penggunaan benih atau bibit. Oke, jadi apa perbedaan benih dan bibit? Benih itu tanaman sayuran berbentuk biji, sedangkan bibit sudah berbentuk tanaman yang masih kecil. Oke, kalau benih biji, kalau bibit sudah menjadi tanaman tapi masih kecil. Oke. Benih atau bibit yang memiliki sifat unggul akan mampu tumbuh dengan baik dan memiliki tingkat produktivitas yang tinggi. Oke, kita lihat ini dia berikut ini beberapa hal yang harus diperhatikan saat memilih benih atau bibit unggul. Oke, kita lihat dulu dari pemilihan benih. Benih berasal dari varietes yang unggul, daya tumbuh besar, tidak mengandung kotoran, tidak tercemar, serta tahan terhadap hama dan penyakit. Oke, ini dia hal yang harus diperhatikan saat memilih benih. Kemudian hal yang harus diperhatikan saat memilih bibit yaitu bentuk bibit harus kukuh, batangnya kuat, lurus dan tumbuh tegak, bercabang banyak, daun bagian atas berwarna hijau segar dan mengkilap. Oke, dan ini dia hal yang harus diperhatikan saat memilih bibit unggul. Oke, ini dia pemesanan benih atau bibit unggul. Kemudian masuk ke pupuk. Pupuk adalah penyubur tanaman yang ditambah ke tanah untuk menyediakan unsur hara yang diperlukan oleh tanaman. Oke, jadi tanaman sayuran membutuhkan banyak unsur hara. Pupuk berguna untuk menambah unsur hara tersebut. Oke, jadi berikut pupuk dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu ada pupuk organik dan pupuk anorganik. Kita lihat apa aja pupuk organik. Pupuk organik itu ada pupuk kandang dan pupuk kompos, sedangkan pupuk anorganik yaitu ada pupuk urea, ZA, TSP, KCL, dan NPK. Oke, itu dia jenis-jenis pupuk. Dibedakan menjadi 2 jenis. Oke, setelah pupuk kita masuk ke zat pengatur tumbuh. Oke, zat pengatur tumbuh ini digunakan untuk memacu pertumbuhan tanaman dan meningkatkan produksi baik secara kualitas maupun kuantitas. Jadi penggunaan zat pengatur tumbuh ini penggunaannya bisa dengan cara disemprotkan, dioles atau direndam, tergantung dari petunjuknya. Oke. Kemudian tujuan penggunaan zat pengatur tumbuh. Oke, apa aja tujuan penggunaan zat pengatur tumbuh? Oke, berikut. Pertama ada memperbaiki perakaran stik, mematahkan dormansi biji, memperpanjang masa dormansi benih, mempercepat tumbuhnya bunga,
meningkatkan kualitas buah, penjarangan bunga, dan herbisida. Oke, itu dia tujuan penggunaan zat pengatur tumbuh. Oke, kemudian kita masuk ke media tanam. Oke, pada umumnya media tanam yang digunakan untuk menanam yaitu berupa tanah yang sesuai dengan kebutuhan tanaman. Kemudian media tanam berfungsi sebagai tempat tumbuhnya suatu tanaman. Jadi media tanam harus disesuaikan dengan jenis tanaman yang harus dibudidayakan. Kemudian ada dua kategori media tanam, yaitu media tanam organik dan media tanam anorganik. Oke, apa aja media tanam organik? Media tanam organik itu berasal dari komponen yang hidup seperti tanaman. Dan media tanaman anorganik yaitu berasal dari proses pelapukan batuan serta bahan-bahan sintetis atau kimia. Oke. Kemudian ini dia contoh media tanam organik dan anorganik. Media tanam organik yaitu ada humus, arang, kompos, serabut kelapa, batang pakis maupun sekam padi. Kemudian media tanam anorganik yaitu ada gel, pasir, pecahan batu bata, spons, vermikulit dan perlit, kerikil, gabus atau styrofoam. Oke, itu dia tadi. Kemudian kita masuk ke peralatan budidaya. Oke, pernah nggak kamu melihat peralatan tanam yang digunakan petani? Iya, peralatan tanam berguna untuk mempermudah kegiatan budidaya tanaman sayuran. Adapun alat pertanian yang berfungsi sebagai pengolah tanah yaitu ada cangkul, sekop, dan garpu. Kemudian peralatan sebagai pemeliharaan tanaman yaitu ada spray atau alat semprot tanaman, sabit atau arit, koret, dan gembor. Oke, itu dia peralatan budidaya berdasarkan pemeliharaan tanaman dan pengolahan tanah. Oke, kemudian yang terakhir ada informasi budidaya, yang mana informasi budidaya ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas hasil produksi. Informasi yang diperlukan misalnya cara memperoleh bibit unggul, memilih jenis tanaman yang memiliki nilai tinggi, atau cara penggunaan pupuk yang benar. Oke, jadi informasi tersebut dapat diperoleh yaitu melalui sarana televisi, koran, majalah, YouTube, dan saling tukar informasi antar petani. Oke, itu dia informasi budidaya. Oke, itu saja materi kita pada hari ini. Dan ini dia kuis kita, yaitu ada 4 soal. Pertama, tuliskan perbedaan benih dan bibit. Tuliskan pengertian dari pupuk, tujuan penggunaan zat pengatur tumbuhan, dan tuliskan tujuan dari mengetahui informasi budidaya. Oke, itu dia materi kita pada hari ini, dan ini juga kuisnya. Baiklah, selamat mengerjakan kuisnya, tetap semangat. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Untuk mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini, mari sama-sama kita membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.